Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam kungmania, dan salam lestari perkutut Nusantara. Apa kabar sahabat sudut perkutut dimanapun berada? Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta kebahagiaan bersama keluarga dan perkutut kesayangan. Pernahkah sahabat merasa bingung karena perkutut sudah dipelihara cukup lama, pakannya selalu tersedia, sudah rutin dijemur, bahkan sudah diberi berbagai macam ramuan, tetapi tetap saja lebih banyak diam daripada manggung? Jangan buru-buru menganggap perkutut tersebut tidak bagus, sebab perkutut yang belum gacor belum tentu tidak memiliki potensi. Bisa jadi ada dua hal sederhana dalam perawatannya yang selama ini belum dilakukan dengan benar. Menariknya, dua cara ini tidak membutuhkan biaya mahal, tidak memerlukan ramuan yang rumit, dan bisa langsung sahabat praktikkan di rumah. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasannya, coba jawab satu pertanyaan ini. Mengapa ada perkutut yang hanya dirawat secara sederhana tetapi cepat gacor, sedangkan perkutut yang sudah diberi pakan mahal dan berbagai macam jamu justru masih tetap diam? Pastikan sahabat menyimak video ini sampai selesai karena jawabannya mungkin berkaitan langsung dengan kondisi perkutut sahabat di rumah. Sebelum kita mulai, tuliskan terlebih dahulu di kolom komentar. Sahabat sudut perkutut menonton dari daerah mana dan bagaimana kondisi perkutut sahabat saat ini? Sudah rajin manggung atau masih malu-malu mengeluarkan suara? Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan pembahasan terbaru seputar perawatan, pakan, kesehatan, jamu tradisional, serta berbagai rahasia agar perkutut semakin rajin manggung. Sekarang, mari kita bongkar dua cara cepat dan mudah agar perkutut lebih sehat, nyaman, dan rajin mengeluarkan suara. Sahabat sudut perkutut, sebelum menerapkan cara-cara yang akan kita bahas, ada satu hal penting yang harus dipahami. Perkutut tidak akan rajin manggung hanya karena diberikan satu jenis jamu, satu jenis pakan mahal, atau dijemur selama berjam-jam. Perkutut akan mulai mengeluarkan suara ketika tiga kondisi bertemu dalam waktu yang sama. Tubuhnya sehat, pikirannya tenang, dan lingkungannya terasa aman. Apabila salah satunya belum terpenuhi, burung bisa saja tetap diam meskipun sudah dirawat dengan berbagai cara. Karena itu, jangan hanya berfokus pada bagaimana membuat perkutut cepat bunyi. Kita harus memahami terlebih dahulu apa yang membuatnya nyaman untuk bunyi. Dan rahasianya dimulai dari cara pertama. Cara pertama, bangun kenyamanan melalui perawatan yang tepat. Cara pertama agar perkutut lebih cepat gacor adalah memperbaiki pola perawatan hariannya. Mungkin terdengar sederhana, namun justru pada bagian inilah banyak penghobi melakukan kesalahan tanpa menyadarinya. Ada yang terlalu sering memindahkan sangkar. Ada yang menjemur burung terlalu lama. Ada pula yang terlalu bersemangat memandikan dan memberikan berbagai ramuan, padahal perkututnya masih dalam masa adaptasi. Ingat sahabat, perkutut yang baru datang ke rumah kita sedang menghadapi perubahan besar. Tempatnya berubah, sangkarnya berubah, suara di sekitarnya berubah, orang yang merawatnya juga berubah. Bagi kita, mungkin hanya perpindahan dari rumah penjual menuju rumah baru. Namun bagi burung, perubahan tersebut bisa membuatnya merasa berada di wilayah yang asing. Karena itu, pada tahap awal, jangan terlalu menuntut perkutut untuk langsung gacor. Berikan kesempatan kepada burung untuk mengenali lingkungan barunya. Letakkan sangkar di tempat yang tenang, tetapi masih dapat melihat aktivitas manusia dari jarak yang aman. Jangan langsung menggantungnya di lokasi yang terlalu ramai. Jangan pula menempatkannya terlalu dekat dengan jalan yang sering dilalui orang. Perkutut yang terus-menerus terkejut akan sulit merasa nyaman. Ketika ada orang lewat, tubuhnya menegang. Ketika ada suara keras, ia melompat. Ketika sangkar sering dipindahkan, ia harus kembali mempelajari tempat barunya. Akibatnya, energi yang seharusnya digunakan untuk beraktivitas dan manggung justru habis untuk menjaga kewaspadaan. Jadi, selama beberapa hari pertama, pilih satu tempat yang aman dan pertahankan posisi tersebut. Biarkan burung mulai mengenali suara pemiliknya. Dekati secara perlahan ketika mengganti air dan pakan. Jangan membuat gerakan tiba-tiba. Jangan terlalu sering memasukkan tangan ke dalam sangkar. Semakin sering perkutut merasa bahwa kehadiran kita tidak berbahaya, semakin cepat kepercayaan itu terbentuk. Namun, ada satu tanda yang perlu sahabat perhatikan. Ketika perkutut mulai makan dengan tenang, meskipun ada orang di dekatnya, itu berarti proses adaptasinya mulai berjalan. Ketika burung mulai membersihkan bulunya, berdiri lebih santai, dan tidak lagi meloncat panik, itu juga menjadi tanda bahwa rasa aman mulai muncul. Dari sinilah peluang burung untuk rajin manggung mulai terbuka. Tetapi kenyamanan saja belum cukup. Tubuhnya juga harus sehat dan bugar. Dan salah satu cara menjaganya adalah melalui penjemuran yang tepat. Penjemuran. Jangan terlalu sebentar. Jangan pula berlebihan. Perkutut memang menyukai suasana hangat.
Di alam, burung ini sering terlihat turun ke tanah, mencari makan, kemudian bertengger sambil menikmati sinar matahari. Namun, bukan berarti semakin lama dijemur, semakin cepat pula perkutut menjadi gacor. Inilah kesalahan yang cukup sering terjadi. Karena ingin burung cepat bunyi, penjemuran dilakukan sampai matahari terlalu terik. Perkutut akhirnya membuka paruh, terlihat gelisah, dan terus berpindah tempat di dalam sangkar. Kondisi tersebut bukan tanda bahwa burung sedang berlatih manggung. Itu bisa menjadi tanda bahwa tubuhnya mulai kepanasan. Penjemuran sebaiknya dilakukan pada pagi hari, ketika sinar matahari masih terasa hangat dan belum terlalu menyengat. Durasi penjemuran tidak harus sama untuk setiap burung. Perkutut yang sudah terbiasa dijemur mungkin mampu bertahan lebih lama. Namun, burung yang baru datang harus dikenalkan secara bertahap. Mulailah dari durasi yang lebih singkat. Perhatikan reaksinya. Apabila burung masih berdiri tenang, sesekali makan, membersihkan bulu, dan tidak terlihat gelisah, berarti kondisinya masih nyaman. Namun apabila burung terus membuka paruh, sayap sedikit direnggangkan, atau terlihat berusaha menghindari matahari, segera pindahkan ke tempat yang lebih teduh. Air minum juga harus tetap tersedia. Pastikan airnya bersih dan tidak menjadi terlalu panas selama penjemuran. Sahabat harus ingat bahwa tujuan penjemuran bukan untuk menguji seberapa kuat burung bertahan di bawah matahari. Tujuannya adalah membantu menjaga kebugaran tubuhnya. Perkutut yang bugar akan lebih aktif. Perkutut yang aktif akan lebih percaya diri. Dan ketika tubuh serta pikirannya nyaman, suara akan lebih mudah keluar secara alami. Setelah penjemuran, jangan langsung menempatkan sangkar di tempat yang terlalu dingin atau terkena angin kencang. Biarkan burung beristirahat di lokasi yang teduh dengan sirkulasi udara yang baik. Lalu bagaimana dengan mandi? Mandi perlu, tetapi tidak boleh sembarangan. Sebagian perkutut menikmati mandi. Sebagian lainnya membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Karena itu, jangan menyamakan semua burung. Memandikan perkutut dapat membantu membersihkan debu pada bulu dan membuat tubuhnya terasa lebih segar. Namun, cara dan waktunya harus diperhatikan. Gunakan air bersih dengan suhu normal. Hindari menggunakan sampo manusia, sabun, deterjen, pewangi, atau cairan lain yang tidak dibuat khusus untuk burung. Bahan-bahan tersebut dapat mengganggu kondisi bulu dan berisiko tertelan saat burung merapikan tubuhnya. Waktu mandi sebaiknya dipilih ketika cuaca cukup hangat dan burung masih memiliki waktu untuk mengeringkan bulunya. Jangan memandikan perkutut terlalu malam. Jangan pula langsung menempatkannya di lokasi yang terkena angin setelah bulunya basah. Untuk burung yang belum terbiasa, lakukan dengan perlahan. Jangan sampai niat membuatnya segar justru membuatnya semakin takut. Perawatan yang benar selalu membuat burung lebih nyaman, bukan lebih panik. Namun masih ada satu bagian yang sering diremehkan, padahal pengaruhnya sangat besar terhadap kesehatan dan kenyamanan perkutut. Bagian itu adalah kebersihan sangkar. Sangkar bersih, burung lebih tenang. Sahabat mungkin sudah memberikan pakan terbaik. Burung juga sudah dijemur secara rutin. Namun apabila sangkarnya kotor, kondisi tersebut dapat menghambat hasil perawatan. Kotoran yang menumpuk dapat menimbulkan bau dan mengundang serangga. Sisa pakan yang lembab bisa menjadi tempat berkembangnya jamur. Wadah air yang jarang dicuci dapat membentuk lapisan licin pada bagian dalamnya. Karena itu, bersihkan alas sangkar secara rutin. Periksa wadah pakan setiap hari. Buang sisa kulit biji yang menumpuk. Cuci tempat minum sebelum mengisinya kembali. Jangan hanya menambahkan air baru ke dalam wadah yang masih kotor. Bagi manusia, air tersebut mungkin masih terlihat jernih. Namun bagi burung, air bisa saja sudah tercampur debu, kulit pakan, atau kotoran yang tidak terlihat jelas. Setelah sangkar bersih, penjemuran teratur, dan burung mulai beradaptasi, ada satu tahap terakhir dalam cara pertama. Tahap tersebut adalah waktu istirahat. Jangan abaikan. Waktu istirahat. Perkutut membutuhkan suasana yang tenang pada malam hari. Apabila sangkar terus terkena cahaya terang, suara televisi, kendaraan, atau aktivitas manusia hingga larut malam, waktu istirahatnya dapat terganggu. Burung yang kurang istirahat bisa terlihat lemas pada pagi hari. Nafsu makannya menurun. Gerakannya kurang aktif. Dan tentu saja, keinginannya untuk manggung juga dapat berkurang. Tempatkan sangkar di lokasi yang aman dan lebih tenang menjelang malam. Kerodong dapat digunakan apabila lingkungan rumah cukup ramai, tetapi jangan sampai menutup sirkulasi udara. Dari cara pertama ini, kita dapat menarik satu kesimpulan penting. Perkutut akan lebih mudah manggung ketika rutinitasnya dapat diprediksi. Waktu makan teratur. Tempat sangkar tidak terus berubah. Penjemuran dilakukan secara wajar. Kebersihan terjaga. Dan burung memiliki waktu untuk beristirahat. Namun jangan berhenti sampai di sini. Sebab ada perkutut yang sangkarnya bersih, sudah tenang, dan rajin dijemur.
tetapi masih belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Masalahnya mungkin berada pada cara kedua. Cara kedua, perbaiki pakan, bukan sekadar menambah jumlahnya. Cara kedua agar perkutut lebih cepat gacor adalah memastikan pakannya bersih, cukup, dan sesuai kebutuhan. Banyak orang berpikir bahwa selama wadah pakan terlihat penuh, berarti kebutuhan burung sudah terpenuhi, padahal belum tentu. Coba perhatikan wadah pakan perkutut sahabat. Terkadang bagian atasnya terlihat penuh, tetapi setelah ditiup perlahan, sebagian besar isinya ternyata hanya kulit biji yang sudah kosong. Perkutut memakan bagian dalam biji dan meninggalkan kulitnya. Akibatnya, pemilik mengira pakan masih tersedia, padahal burung sudah kesulitan menemukan biji yang berisi. Karena itu, wadah pakan harus diperiksa setiap hari. Bersihkan kulit yang menumpuk, kemudian tambahkan pakan secukupnya. Pakan utama perkutut umumnya berupa biji-bijian kecil. Sahabat dapat menggunakan campuran millet putih sebagai bagian utama, kemudian ditambahkan millet merah, gabah kecil, jewawut, atau biji lain yang memang lazim dan aman untuk perkutut. Komposisinya tidak harus terlalu rumit. Jangan merasa bahwa semakin banyak jenis biji yang dicampurkan, semakin cepat pula perkutut menjadi gacor. Yang lebih penting adalah kualitas pakannya. Pastikan pakan tidak lembab. Pastikan tidak berjamur. Pastikan tidak berbau tengik. Pastikan tidak terlalu lama disimpan di tempat terbuka. Pakan yang terlihat biasa saja bisa menjadi masalah apabila disimpan di lokasi yang lembab. Jamur mungkin belum terlihat jelas, tetapi aroma dan kualitasnya sudah berubah. Karena itu, simpan pakan dalam wadah tertutup dan letakkan di tempat yang kering. Ambil secukupnya ketika akan digunakan. Jangan mencampurkan pakan baru dengan sisa pakan lama yang sudah terkena debu atau kelembapan. Kemudian, jangan lupakan air minum. Air adalah bagian dari pakan harian yang sering dianggap sepele. Padahal, burung dapat bertahan lebih lama tanpa tambahan jamu daripada tanpa air yang bersih. Ganti air minum setiap hari. Gunakan air yang layak dikonsumsi. Perhatikan posisi tempat minum agar tidak mudah kemasukan kotoran. Apabila cuaca sangat panas, periksa air lebih sering, karena suhu air dapat meningkat. Sekarang, kita masuk ke bagian yang biasanya paling membuat penghobi penasaran. Apakah perkutut perlu diberi pakan tambahan dan jamu? Pakan tambahan, boleh, tetapi jangan berlebihan. Pakan tambahan dapat diberikan untuk melengkapi perawatan. Namun pakan tambahan bukanlah tombol ajaib yang membuat burung langsung gacor dalam satu malam. Sebagian penghobi memberikan kacang hijau rebus, minyak ikan, vitamin, atau ramuan tradisional tertentu. Masalahnya bukan terletak pada bahan tersebut saja. Masalah biasanya muncul ketika jumlahnya terlalu banyak, pemberiannya terlalu sering, atau burung dipaksa menelan dengan cara yang tidak tepat. Perkutut memiliki tubuh yang kecil. Sedikit kesalahan dosis dapat memberikan pengaruh yang besar. Karena itu, jangan mencampurkan terlalu banyak suplemen sekaligus. Jangan memberikan jamu setiap hari hanya karena ingin mengejar suara. Dan jangan memaksa meloloh apabila sahabat belum memahami tekniknya. Kesalahan saat meloloh dapat membuat burung tersedak atau mengalami gangguan pada saluran pernapasan. Untuk perkutut yang sehat, aktif, nafsu makannya baik, dan kotorannya normal, pakan utama yang berkualitas serta air bersih sebenarnya sudah menjadi fondasi yang sangat penting. Pakan tambahan hanya berfungsi sebagai pelengkap, bukan pengganti perawatan dasar. Lalu bagaimana apabila kita ingin mengganti jenis pakan? Lakukan secara bertahap. Campurkan sedikit pakan baru ke dalam pakan lama. Perhatikan apakah burung mau memakannya. Lihat juga perubahan pada kotoran dan aktivitasnya. Apabila langsung mengganti seluruh pakan, ada kemungkinan burung tidak mengenali pakan baru dan akhirnya makan lebih sedikit. Kondisi inilah yang kadang membuat perkutut terlihat lebih diam setelah pemilik mengganti pakannya. Bukan karena pakan baru selalu buruk, tetapi karena proses peralihannya terlalu mendadak. Sekarang mungkin sahabat mulai bertanya, kalau perawatan sudah benar dan pakannya sudah bagus, mengapa perkutut saya masih belum gacor? Jawabannya ada pada satu bagian penting yang sering tidak diperhitungkan. Jangan samakan waktu adaptasi. Setiap perkutut memiliki karakter yang berbeda. Ada burung yang cepat berani, ada yang membutuhkan waktu lebih lama, ada yang mulai mengeluarkan suara kecil setelah beberapa hari, ada pula yang baru berani manggung setelah berminggu-minggu. Karena itu, jangan membandingkan perkutut sahabat dengan burung milik orang lain. Apalagi hanya berdasarkan video pendek di media sosial. Kita tidak mengetahui sudah berapa lama burung tersebut dipelihara. Kita juga tidak mengetahui bagaimana kondisi dan perawatan sebelumnya. Perkutut yang sudah tinggal selama 1 atau 2 tahun bersama pemiliknya tentu memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda dengan perkutut yang baru datang beberapa hari. Jadi,
Selain perawatan dan pakan, sahabat membutuhkan satu hal yang tidak dapat dibeli di toko pakan. Hal itu adalah kesabaran. Namun sabar bukan berarti hanya menunggu tanpa melakukan apa-apa. Sabar berarti menjalankan perawatan yang tepat secara konsisten sambil mengamati perkembangan burung. 3 kesalahan yang harus dihentikan mulai hari ini. Sebelum masuk ke solusi akhir, ada 3 kesalahan yang harus sahabat hindari. Kesalahan pertama adalah terlalu sering mengganti metode perawatan. Hari ini menggunakan cara pertama, besok mencoba ramuan lain, lusa mengganti pakan lagi. Seminggu kemudian memindahkan sangkar ke tempat berbeda. Perkutut akhirnya tidak memiliki rutinitas yang stabil. Kesalahan kedua adalah mengejar hasil terlalu cepat. Karena burung belum juga bunyi, penjemuran ditambah. Jamu diberikan lebih banyak. Burung semakin sering ditangkap dan diperiksa. Padahal, tekanan yang berlebihan justru dapat memperlambat adaptasinya. Kesalahan ketiga adalah menganggap semua burung harus diperlakukan sama. Perkutut muda, perkutut dewasa, burung baru, dan burung yang sudah lama dipelihara tentu dapat membutuhkan perlakuan yang berbeda. Amati kondisi burung, bukan hanya mengikuti jadwal secara kaku. Lalu, apa solusi paling sederhana yang bisa mulai dilakukan? Solusi akhir. Gunakan pola tenang, sehat, dan konsisten. Sahabat sudut perkutut, solusi untuk membuat perkutut lebih cepat gacor sebenarnya dapat diringkas menjadi 3 kata. Tenang, sehat, konsisten. Pertama, buat burung merasa tenang. Tempatkan sangkar di lokasi yang aman. Kurangi perpindahan tempat. Dekati burung secara perlahan. Jauhkan dari gangguan yang membuatnya terus terkejut. Kedua, jaga agar tubuhnya sehat. Berikan pakan biji-bijian yang bersih. Ganti air minum setiap hari. Bersihkan sangkar. Lakukan penjemuran secara wajar. Berikan waktu istirahat yang cukup. Ketiga, lakukan semuanya dengan konsisten. Jangan mengganti cara setiap 2 atau 3 hari. Berikan waktu agar tubuh dan mental burung merespons perawatan tersebut. Amati perkembangannya selama beberapa minggu. Perhatikan apakah burung mulai lebih aktif, apakah makannya lebih tenang, apakah bulunya terlihat lebih rapi, apakah mulai terdengar suara kecil pada pagi hari. Suara kecil itu jangan diremehkan. Bisa jadi itulah awal dari keberanian burung untuk manggung lebih panjang. Ketika perkutut mulai mengeluarkan suara, jangan langsung mengubah perawatannya. Pertahankan pola yang membuatnya nyaman. Karena terkadang, kesalahan terbesar bukan pada cara membuat burung mulai gacor. Kesalahan terbesar justru terjadi ketika burung sudah mulai berkembang, tetapi pemilik terlalu cepat menambahkan berbagai perlakuan baru. Jadi, jangan mencari jalan yang paling rumit. Mulailah dari fondasi yang paling sederhana, perawatan yang tenang dan teratur, pakan yang bersih dan cukup, lingkungan yang aman, serta kesabaran untuk menunggu prosesnya. Itulah 2 cara utama agar perkutut lebih cepat sehat, nyaman, dan rajin manggung. Cara pertama, perbaiki pola perawatan dan bangun rasa aman burung. Cara kedua, berikan pakan berkualitas serta hindari suplemen yang berlebihan. Apabila 2 cara ini dilakukan dengan tepat, sahabat bukan hanya sedang berusaha membuat perkutut gacor. Sahabat juga sedang membangun hubungan kepercayaan antara pemilik dan burung kesayangan. Dan ketika kepercayaan itu sudah terbentuk, suara perkutut yang terdengar bukan sekadar bunyi. Suara itu menjadi tanda bahwa burung merasa aman, sehat, dan nyaman berada dalam perawatan kita. Sekarang saya ingin mengetahui pengalaman sahabat. Dari 2 cara yang sudah kita bahas, mana yang menurut sahabat paling berpengaruh terhadap perkutut di rumah? Apakah pola perawatannya, kualitas pakannya, atau justru proses adaptasinya? Tuliskan pengalaman sahabat di kolom komentar agar dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi sahabat sudut perkutut lainnya. Jangan lupa tekan tombol like apabila pembahasan ini bermanfaat. Subscribe channel Sudut Perkutut dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Bagikan video ini kepada teman, saudara, dan sesama penghobi perkutut yang burungnya masih lebih banyak diam. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga perkutut sahabat selalu sehat, semakin jinak, dan segera rajin manggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam kung mania, salam guyup dan lestari perkutut Nusantara. Salam Sudut Perkutut.